Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, pada kesempatan malam ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan, melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga malam ini atas izinnya kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk bersimpul di masjid yang mulia ini dalam rangka bukti syukur kita kepada iman dan Islam kita. Kita bersama-sama telah melaksanakan sholat maghrib, merupakan kewajiban kita yang itu juga menjadi kebutuhan setiap muslim yang nanti besok ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan itu menjadi benteng, menjadi tameng atau menjadi pembantu untuk memberikan syafaat atau memberikan perlindungan ketika di sana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita insyaallah umatnya yang masih istiqomah, yang masih konsekuen dengan ucapan kita ketika kita berikrar memasuki gerbang Islam dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita mempraktekkan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam syahadat itu. Utamanya ketika kita membaca la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disujudi, yang wajib diibadahi, yang wajib kita mohon perlindungan, hanya Allah saja. Juga menjadi pemetik dari syafaat yang diharapkan oleh setiap mukmin yang beriman, setiap muslim yang beriman besok di yaumil akhir. Syafaat yang sangat diharapkan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu rahimahullah, makanya sangat penting kita harus mampu meluangkan, menyempatkan sedikit waktu untuk disibuki dengan senantiasa kita mengingat kepada Allah dengan berzikir lewat ketika kita sholat. Bapak Ibu rahimahullah, salat itu merupakan amal yang sangat penting, ibadah yang sangat utama, karena salat itu nanti akan dihitung dulu oleh Allah bagi setiap anak Adam yang meninggal dunia besok di yaumil akhir. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang salatnya baik, maka seluruh amalan-amalan yang lain dinampakkan kebaikannya. Sebaliknya, manakala barang siapa yang salatnya kurang atau tidak baik, insya Allah walaupun mungkin ada amal-amal soleh yang lain, tertutup dengan kita tidak melakukan sholat yang baik. Yang dimaksud sholat baik itu bagaimana? Banyak unsur yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Di antaranya adalah biar kita itu lebih melek lagi ya, agar supaya kita tahu. Karena sholat itu merupakan ibadah, perbuatan, ibadah yang berisikan perbuatan dan ucapan yang diikat dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalam keduanya itu ada yang disebut doa. Nah ini Bapak Ibu, nek salate mung hanya Allah Akbar kemudian doa-doanya lupa tidak dibaca, ya salat itu tidak menjadi jaminan bagi kita Bapak Ibu. Karena kita tidak ingat. Padahal mengingat Allah yang sangat efektif itu ketika kita salat. Makanya monggo Bapak Ibu rahimahullah, kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya tidak akan menunjuk siapa-siapa, enggak. Mari kita tanya pada diri kita masing. Sudahkah ketika sholat ini bacaan-bacaannya komplit dibaca enggak? Dari doa iftitah surat Al-Fatihah, ruku bersama dengan bacaan rukunya, itidal juga dengan bacaan itidalnya, sujud dengan tasbih sujudnya, duduk di antara sujud. Itu ada doa yang sangat istimewa Bapak Ibu. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni.
Lan jenengan umpamane kok ora ya dinilai kurang baik salat kita. Apalagi kalau mengabaikan rukunnya. Salah satu rukun yang sering kita lupakan karena itu melekat pada gerakan yaitu tu'manina. Monggo Bapak Ibu perhatikan. Tu'manina itu kira-kira ya tidak lama, sekitar 2 sampai 4-5 detik atau 2 menit sudahlah. Allahu Akbar. Baca doa rukuknya bagaimana? Subhana Rabbiyal Azim boleh 3 kali. Sunahnya 3 kali. Wajibnya sekali. Ojo berpedoman pada ya wis wajib siji ya sudahlah. Ora usah ditambah meneh. Ya, kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud juga sayangnya Pak Ali Trigiatno itu belum selesai sampai sekarang belum muncul mungkin karena kesibukannya. Apalagi sekarang beliau itu menjadi ketua Majelis Tabligh pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Pekerjaannya sangat banyak, PR-nya sangat banyak. Di samping itu beliau juga dosen S3. Dia S3 tapi mengajar di S3. Kalau S2 jelas. Maka dari itu dan masih mungkin masih menyelesaikan untuk mendapatkan gelar profesornya itu. Sangat disayangkan. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Ya walaupun mungkin saya juga mungkin pernah dulu ya. Mungkin sekitar 2, 3, 4 bulan yang lalu saya sudah mencontohkan, mempraktekkan. Tapi kenyataannya praktek itu hanya dilihat saja, kemudian dengan sholat tidak mempraktekkan itu. Itu contoh sholat yang dicontohi oleh Rasul kepada kita. Karena kita tidak tahu persis, tidak weruh Nabi Muhammad koyopo, carane sholat koyopo, kita mengikuti ulama. Para guru besar mengikuti. Ulama saja kita enggak ketemu kan? Ya bawahnya. Atau mungkin itu juga tabiin kita juga enggak ngerti. Tapi kan beliau itu menulis apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam kitab fikihnya itu. Kaifiyat sholat seperti apa. Itu Bapak Ibu sangat penting. Jadi dari takbir sampai salam baca. Jangan koyo manuk nudul panganan. Allahu Akbar, Allah sami Allah manamada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana dinamakan sholat kita itu tumaknina kalau caranya seperti itu? Bagaimana mungkin orang itu bisa membaca doa-doa itu? Mustahil. Makanya monggo utamanya utama yang jadi imam. Berikan kesempatan pada makmum agar supaya membaca itu. Karena itu harus dibaca. Namanya rukun qauli. Rukun yang diucapkan. Itu Bapak Ibu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Minimal sami Allahu liman hamidah. Nah, kita memberikan kesempatan. Nek wis hamidah jangan segera sujud. Tunggu.
makmum yang baru bangkit, karena itu aturannya seperti itu. Rabbana walakal hamdu. Kalau sudah bangkit baru kemudian Allahu Akbar, imamnya sujud, sudah sampai batuknya nempel di tempat sujud, baru makmumnya juga. Ketika itu kemudian ketika makmum sudah sujud, baru imam itu membaca tasbih sujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli 1 kali, sunnahnya 3 kali. Sunnah Rasul itu nek dilakoni, pengertian sunnah ada 2 bunge. Nek sunnah pengertian fikih, sunnah nek dilakoni untuk pahala, ora dilakoni siksa. Tetapi Allah beri kesempatan itu, orang-orang itu tetap keras kepala, tidak mau mengambil peringatan-peringatan yang Allah berikan itu. Ya terpaksa. Kemudian karena mereka tidak memperubah diri, dosa dan kesalahan semakin banyak. Tentunya dosa yang banyak ini akan ditindas, akan dihukum pula dengan hukuman yang sangat pedih, yang sangat yang sangat keras. Nah, orang-orang ini orang yang disebut menzalimi dirinya sendiri, atau mungkin menzalimi orang lain. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat 32, surat As-Sajdah, surat 32. Surat 32. Nah ini surat As-Sajdah ayatnya 22. Ayatnya 22. Yang bunyinya waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Nah, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim, waman adlamu, sapa sing luwih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling. Diilikake karo ayat-ayat Allah, tapi mereka itu enggak memperhatikan, berpaling. Itu berarti zalim. Orang-orang yang zalim itu seperti itu. Diingatkan oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah lewat Rasulnya, tetapi tetap ora gelem. Ya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi dosanya semakin banyak, tidak dijatuhkan hukuman. Allah memberikan kesempatan kepada orang itu, kepada kelompok itu, pada mereka-mereka agar supaya sadar dan merubah dirinya. Oh, aku keliru, tobat, beristighfar, tobat, mohon ampunan, berjanji tidak melakukan perbuatan itu, kemudian diiringi dengan amal-amal yang baik. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsu, manusia itu menjadi terpuji manakala ia bisa membalas, menghabiskan, melenyapkan musuh itu. Musuh manusia yang paling hebat adalah hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jaluk terus ngene, maunya melakukan hal-hal yang enggak benar tuh. Mama disebut pembangkang. Itu Bapak Ibu. Ya. Adalah mengikuti hawa nafsu atau jiwa yang rendah. Jiwa yang rendah.
selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian manusia harus membalas dendam terhadap jiwa rendahnya. Karena jiwa rendah itulah yang menyebabkan orang itu akan terjadi kedurhakaan atau tidak beriman, tidak melakukan, tidak memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman senantiasa takut pada siksa Allah. Nah, orang yang beriman itu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, itu beriman. Nah, orang percaya berarti orang yang durhaka, orang yang selalu berbuat maksiat. Itu Bapak Ibu. Yeah. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda kepada para sahabatnya, bila kamu melihat apa yang aku lihat. Jadi dalam perjalanan Rasulullah itu melihat kelompok-kelompok yang disiksa oleh Allah karena kedurhakaannya. Para sahabat ya ora bakal weruhi, karena hanya Rasul saja bisa melihat yang gaib karena atas izin Allah, diberi wahyu. Kemudian kamu pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis karena melihat betapa ngerinya mereka orang yang durhaka yang dimasukkan ke dalam neraka. Kulitnya terbakar, kalau sudah hancur diangkat oleh malaikat jadi utuh lagi, masukkan lagi. Rasul diizinkan Allah, diberitahui Allah, lihat itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, nek kowe weruh apa sing aku lihat, kalau kamu melihat apa sing aku lihat, kowe mesti tertawanya sedikit, tapi kamu akan banyak menangis. Karena itu, ya, kulit kita utuh masuk ke dalam neraka, hancur, diangkat, utuh lagi, hancur berkali-kali selama-lamanya. Yang durhaka kan jelas tidak mau melakukan dan dia tidak beriman kepada Allah. Tetapi insya Allah Bapak Ibu, mereka kita yang mungkin beriman pasti masuk surga. Tapi lewat dulu. Lewat dulu. Kaki kita masuk ke dalam umube timah yang berunsur api. Nanti kalau sudah bersih dosanya diangkat kemudian masuk surga. Jadi intinya surga itu tempatnya orang yang bersih dari dosa. Andai kata melakukan dosa segera bertobat, tetapi tidak mengulang lagi. Nek ngulang meneh ya rene ngece kuwi. Menghina pada diri sendiri dan melecehkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bahaya Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Artinya kita jangan melakukan hal-hal yang membuat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena harapan kita itu sangat mengharap kita berada di surga Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada cerita Bapak Ibu. Beberapa sahabat di antara sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab bercerita kepada orang lain tentang dirinya sendiri. Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Sangat dekat dengan Rasul. Di samping ia sahabat, beliau sahabat, juga beliau adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iso sangat tawadu kepada Rasul. Walaupun ia mantunya. Hormat sekali. Apa yang diucapkan Rasul ikuti. Itu Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah berharap menjadi bukan Rasulullah ya. Dengan Abu Bakar Siddiq pernah berharap menjadi seekor burung, sehingga ketika berada di akhirat dia tidak akan ditanya, tidak akan mempertanggungjawabkan itu. Karena burung kan tidak berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Burung. Pernah Abu Bakar Siddiq yang banyak sekali sedekahnya, yang sangat benar dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Ngono Bu, Pak. Aja maneh awake dhewe sing bukan apa-apa. Abu Bakar Siddiq saja tuh, yang hartanya itu sudah 2/3 hartanya dikasihkan untuk kepentingan agama. Diweneke Rasulullah, ini harta aku semuanya untuk kepentingan dakwah kamu, dakwah kita. Rasulullah bertanya, Abu Bakar Siddiq, lah keluargamu dimakani apa? Abu Bakar Siddiq mengatakan, pasrah sekali, tawakal sekali. Keluargaku sudah aku serahkan kepada Allah. Itu saja masih merasa takut nanti kalau amal-amalnya tidak dibalas dengan yang sebaik-baiknya. Takut. Kemudian yang kedua, beliau Umar bin Khattab juga pernah bercerita. Dia juga adalah salah satu sahabat Rasul yang dekat pula. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah Abu Bakar pada lidah Umar bin Khattab dan hatinya. Itu pun pernah berharap. Apa harapan Umar bin Khattab? Dia berharap aku ngerti suka dadi jerami, satu onggok jerami. Jerami ngerti Bapak Ibu? Nganune padi itu loh, jerami jadi seonggok. Karpe jerami juga tidak akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dilakukan dunia. Padahal Umar bin Khattab juga sangat tinggi perjuangannya, ibadahnya hebat, hartanya setengah hartanya dikasihkan pada Rasul untuk kepentingan agama. Itu berharap itu. Kemudian agar supaya beliau mengatakan begini, tidak perlu. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis dan sayyidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.